Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau beribadah pada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat sore ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini, Tuhan. Ini bukan karena rutinitas kami, tapi semua karena anugerah-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Berkati setiap kami, Tuhan. Urapi setiap kami, Bapa. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian hanya di dalam namanya. Dalam nama Yesus. Firman terang di dalam kami, Tuhan. Haleluya. Bisa bersama ayat Tuhan kami. Bisa
Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah awan kemuliaan-Mu atas kami Bapa, memenuhi setiap hati kami. Curahkan Roh Kudus Bapa, memenuhi hati kami Bapa. Yes. Haleluya Yesus. Kami rindu hadirat Tuhan memenuhi hati kami. Mari kita katakan dengan sungguh, ya Tuhan, ku rindukan hadirat. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, kami rindukan. Ku rindukan kami Bapa, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi hatiku, Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ya Tuhan, Tuhan, pengakuan iman kami. Yesus, Kau sungguh dahsyat. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi
sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu Bapa. Memenuhi setiap hati kami Bapa. Syukur bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersemangat untuk bangkit berdiri. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu Bapa. Kami sungguh percaya Bapa, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau mengenal hati kami Bapa lebih dari siapapun. Engkau tahu dengan kita Bapa. Engkau datang kami berharap Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai lagi hidup kami Bapa. Mengikuti panggilan Tuhan. Mari kita mau katakan Bapa, Kau mengenalku.
doa kami Tuhan. Kami berserah, kami berharap, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang sudah memanggil kami, dan Allah yang akan terus menyertai kami sampai pada akhirnya. Itu sebabnya apapun yang menjadi doa pergumulan kami hari-hari ini Tuhan, bahkan jika kami merasa sendiri, kami merasa tidak ada yang dapat menolong kami tetap percaya ada Tuhan yang tetap setia, ada Tuhan yang tetap menyertai kami, ada Tuhan yang pasti akan buka jalan buat setiap kami, ada Tuhan yang akan mengokohkan kami, sehingga pada akhirnya kami boleh tetap setia sampai akhir, mengikuti panggilan Tuhan, jadi orang yang percaya akan membawa orang lain juga percaya pada Tuhan. Sore hari ini Tuhan, bekerjalah Allah Roh Kudus, berkaryalah atas setiap kami. Kami siap diberkati, kami siap untuk taat melakukan firman. Dalam satu nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Pak Andre dan seluruh tim musik pujian. Tuhan memberkati. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan dan juga buat tim musik pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga Shalom Abah. Terima kasih hari ini boleh kembali ada di tengah-tengah saudara. Kemarin dari tanggal 1 sampai 15 saya bersama mahasiswa ada pelayanan misi ke Sumatera Utara. Kami ada di 4 kabupaten, melayani di berbagai kota, dan ada banyak pengalaman yang Tuhan ajarkan di situ. Belajar dari banyak gembala-gembala sidang yang mereka merintis dari awal, dan belajar juga tentang teladan iman mereka. Nah, tidak kebetulan kemarin Abah memberi tema. Apa tema bulan ini? Ternyata tema bulan ini kita sama-sama belajar yaitu buah iman. Ternyata kalau kita beriman, iman kita itu tidak sia-sia, tapi iman kita pasti akan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam hidup kita. Karena itu sore hari ini kita mau belajar, salah satunya adalah melihat Tuhan di dalam keterbatasan. Ketika kita sedang dalam kelimpahan, ketika semua baik-baik saja dalam hidup kita malah sering tidak melihat Tuhan. Tapi ketika kita dalam keadaan yang susah, sulit, terjepit, terbatas, disitulah seringkali kita melihat Tuhan. Maka dari itu Paulus berkata, dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Karena itu hari ini, sore hari ini Bapak, Ibu, Saudara, kakak, adik, bersukacitalah kalau hidup Anda hari-hari ini lagi susah. Bersyukurlah kalau hari-hari ini kita lagi kepepet. Bersukacitalah kalau hari-hari ini saudara sedang lemah atau terjepit. Karena saat inilah kita akan melihat Tuhan. Saat inilah kita akan melihat buah iman itu. Berapa banyak meskipun keadaan saudara tidak baik, tapi sore hari ini Bapak Ibu Saudara mau bersyukur, mau bersukacita karena sebentar lagi melihat buah iman daripada Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Ibrani 11 ayat 1 menjelaskan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau mau melihat mujizat, iman dulu. Kalau mau melihat sesuatu perubahan, bukan menunggu-nunggu sampai sesuatu terjadi, tapi mulai mengimani untuk sesuatu terjadi. Langkah pertamanya adalah iman. Karena kalau kita sendiri tidak percaya bahwa perubahan akan terjadi, kalau kita sendiri tidak percaya bahwa kesembuhan akan terjadi, kalau kita sendiri ragu apakah Tuhan bisa buka jalan atau tidak, maka mujizat pun tidak akan terjadi. Nah, ini kebalikan ya. Saya pernah terberkati sekali Pak Gilbert khotbah dan berkata seperti ini. Orang dunia selalu mengajar ini, bukti dulu baru percaya. Tapi Tuhan selalu mengajar kita, percaya dulu baru lihat bukti. Percaya dulu baru lihat buahnya. Percaya dulu baru lihat perubahannya. Nah, sore hari ini saya mau ajak setiap kita, apapun keadaan saudara, bahkan di saat hari ini mungkin kita merasa tidak ada lagi yang bisa kita percaya. Keadaan kita mengecewakan, orang yang kita andalkan mungkin tidak bisa kita harapkan. Tapi sore hari ini percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi percayalah kepada Tuhan. Mungkin
hari-hari ini saudara sudah pernah dijanjikan oleh orang, tapi itu tidak diwujudkan. Mungkin hari-hari ini saudara mengandalkan sesuatu, menunggu-nunggu sesuatu, tapi tak kunjung terjadi. Tapi di awal khotbah ini, mari saudaraku, saya mau ajak, mari. Saya pun mengalaminya, mari saudaraku, kita mengandalkan Tuhan. Amin. Terkadang Tuhan itu sengaja memprotoli kita. Orang-orang yang bersama kita, hal-hal yang saudara andalkan semua disingkirkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bersendiri mengalami Tuhan. Supaya kita bisa melihat buah iman itu. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dari hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu dari Gideon, saudaraku. Kita akan buka sama-sama dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, ya, kita baca sama-sama ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Bayangkan saudara, 7 tahun hidup sembunyi-sembunyi. Tiap hari deg-degan, tiap hari takut-takut, aduh keluar ada musuh enggak ya, ada musuh enggak ya. Sembunyi di gua-gua. Kita kemarin pandemi 2,5 hampir 3 tahun pun kita tersiksa karena biasanya bebas keluar-keluar. Tapi karena pandemi kita harus mengisolasi diri di rumah. Nah, mereka ini 7 tahun nggak bisa keluar-keluar. 7 tahun harus ngumpet-ngumpet. 7 tahun harus sembunyi-sembunyi. Nah, ada yang lebih mengerikan lagi. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka. Bayangkan, yang nandur, yang nanam orang Israel, tapi tiap kali jatahnya menuai, musuhnya datang, menempati daerah mereka, menempati rumah-rumah mereka, menguasai ladang-ladang mereka, memanen hasil-hasil mereka. Yang nandur orang Israel, tapi 7 tahun lamanya yang manen orang lain, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Nah, ini yang lebih mengerikan, tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, semua yang kelihatan disikat. Semua harta benda yang ada disikat. Semua hasil pertanian disikat. Sampai orang Israel itu tidak punya apa-apa, saudaraku. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya itu tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Bayangkan, tahun depan baru bangun, dimusnahkan lagi. Tahun kedua baru mau bangkit, disikat lagi, dihabiskan lagi. Begitu terus 7 tahun lamanya. Bayangkan kalau kita hidup seperti itu. Tahun pertama mungkin masih ada harapan, ya sudahlah, dihabiskan, tahun depan bangun lagi, disikat lagi. Mungkin masih berpikir, ya udahlah, tahun depan lagi, coba lagi, dimusnahkan lagi. Sampai 7 tahun. Ya 7 tahun itu 7 itu katanya sempurna. Mungkin kalau ini musuh, artinya nggak ada pengharapan lagi, sudah habis-habisan, sudah ada tersisa, saudaraku. Ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kadang penyesalan itu datang terlambat, saudara. Mungkin tahun pertama mereka masih mengeraskan hati. Mungkin tahun kedua, tanpa Tuhan kami bisa bertahan. Mungkin tahun ketiga masih nggak perlu berdoa, nanti kan juga pulih sendiri. Tapi di tahun ke-7, lalu berserulah mereka kepada Tuhan karena sudah habis-habisan, saudara. Nah, dari sini yang pertama kita belajar, dosa itu bisa menyebabkan kemanduran iman. Ternyata bangsa Israel harus menderita, harus habis-habisan karena mereka berdosa kepada Tuhan. Sampai Tuhan izinkan musuh
melanda dan memusnahkan hidup mereka. Tapi juga tidak bertobat saudara. Sehingga tahun kedua dan seterusnya dilanda lagi oleh musuh, dihabiskan lagi oleh musuh. Nah, terkadang dosa itu akan menghancurkan hidup, bukan terkadang ya. Dosa itu akan menghancurkan hidup kita. Dosa itu membuat kita terbatas, saudara. Misalkan karena kita berbuat dosa, kita jadi malu ketemu tetangga. Karena kita merasa berdosa, di kantor kita jadi takut memberitakan kabar baik karena teman-teman kita tahu keburukan kita, dan kita berkata, "Duh, nanti kalau saya memberitakan kabar baik, mereka berkata, kamu saja juga begitu." Dosa itu menghambat kita dalam banyak hal. Dosa itu membatasi kita untuk maju, saudara. Sehingga betapapun kita sudah berjuang, nol lagi. Balik lagi ke situ. Nah, sore hari ini saya mau berdoa. Mungkin ada di antara kita, bahkan saya pernah ngalami, saudara. Itu bisa dosa, itu bisa kutuk. Suatu hari Bapak rohani saya berkata seperti ini. Ya. Saya tidak berkata bahwa itu Bapak rohani saya tidak baik, tapi pada waktu itu berkata, kamu jangan-jangan nggak akan selalu bisa berhasil. Kamu mesti kalau meninggalkan saya nanti kamu gagal terus. Itu perkataan itu buat saya, berarti apapun yang kulakukan kalau tidak bersama dia pasti gagal. Saya tidak akan bisa mandiri tanpa beliau. Saya tidak akan bisa hidup tanpa beliau. Dan betul ketika istri saya punya usaha, aduh nanti paling gagal betulan, saudara. Sampai saya berdoa akhirnya sama Tuhan, tolong segala sesuatu yang membatasi hidup saya ini Tuhan, tolong merdekakan saya. Suatu kali saudaraku, lebih lama lagi dari saat itu, saya ini orang yang suatu kali ada hamba Tuhan dari Malaysia berdoa, kamu ini orangnya teledor. Nah, dia mengatakan seperti itu dengan maksud baik supaya saya tidak teledor. Tapi salahnya saya waktu itu saya imani kata teledornya itu. Dan sejak hari dia mendoakan saya, saudaraku, sejak saya lupa itu Pak Philip Jayaratan atau siapa ya. Sejak itu saya jadi orang yang betul-betul teledor. Di warung belanja sudah bayar, barangnya nggak dibawa. Di pom bensin sudah isi bensin jalan, diteriakin mas belum bayar. Dan itu hampir terjadi tiap hari dalam hidup saya, saudara. Mau keluar rumah ke gereja 1,5 jam nyari kunci nggak ketemu, ternyata kunci di kantong belakang sini. Kadang sampai saya sujud dan nangis, Tuhan, kenapa aku ini jadi orang seteledor ini? Nah, itu bisa karena dosa, tapi itu juga bisa karena kelemahan kita, sehingga kita tuh mandul tiap kali mau maju, tiap kali mau berjuang, kepetok di hal-hal itu saja. Ada di antara kita semangat pelayanan, tapi kepetoknya di keluarga. Tiap kali kita mau maju pelayanan, keluarga tengkar lagi sama istri, ribut lagi, mundur lagi pelayanan. Ada di antara kita kepetoknya ekonomi, wah sudah maju pelayanan, ekonominya jatuh sehingga terpaksa mundur lagi. Dan itu selalu terjadi. Sampai akhirnya kita tidak berani beriman lagi seperti orang Israel. Nanti beriman paling-paling gitu lagi. Nanti percaya sama Tuhan paling-paling gagal lagi. Paling-paling nanti juga ribut lagi sama istri saya, sama suami saya. Nggak ada gunanya konseling. Ada orang yang berkata nggak ada gunanya didoakan, Pak. Kami sudah berkali-kali didoakan di gereja, baik sebentar, nanti juga ribut lagi. Sudahlah, Pak, nggak bisa diperjuangkan lagi rumah tangga kami ini. Dan saudara, dosa itu menyebabkan kemandulan iman. Bahkan pengalaman traumatis, kegagalan yang berulang-ulang bisa membuat kita bahkan nggak berani lagi beriman, nggak berani lagi percaya sama Tuhan, nggak berani lagi berharap sama Tuhan. Ke gereja masih, tapi imannya sudah dingin. Percaya Tuhan, percaya, tapi nggak berani minta sesuatu sama Tuhan karena merasa hidup kita pasti begitu-begitu saja, saudara. Tapi hari ini dengarkan baik-baik. Yang kita bisa teladani dari orang Israel adalah sekalipun berulang kali gagal, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berharap kepada Tuhan. Meskipun sudah sebetulnya terlambat, tapi mereka ingat
ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang masih bisa diharapkan. Ayo berbalik lagi sama Tuhan. Oh, berulang kali-kali mencoba. Siapa tahu kali ini Tuhan tolong saya. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu seberapa banyak saudara sudah mencoba. Saya tidak tahu berapa kali Anda sudah gagal dan mungkin Anda tawar hati. Tapi kalau boleh sore hari ini saya mau katakan, mari kita berharap lagi kepada Tuhan. Mari kita berseru lagi kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kegagalan kita bisa banyak, tapi Tuhan tidak pernah gagal menolong kita. Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang membuat iman kita mandul, segala trauma, segala keputusasaan, biarlah itu dipatahkan. Segala yang membutakan mata roh kita sehingga kita tidak bisa percaya janji Tuhan lagi, biarlah itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini biarlah mata kita celik, dan di tengah situasi dunia yang mungkin mengecewakan, kita tetap percaya ada pengharapan dalam hidup. Nah, Abah ini saya cerita nggak apa ya Abah tentang perintisan itu ya. Nah, sejak bulan Mei Abah mensupport ya, memberikan nasihat. Jadi Abah mendampingi saya dari GBI untuk bisa merintis. Nah, kebetulan di kampus itu banyak jemaat. Di tempat kami di STII, setiap mahasiswa S1 sebelum wisuda harus memenangkan 15 jiwa dan membaptis 15 jiwa. Dulu lebih keras lagi, setiap mahasiswa harus menghasilkan satu gereja baru bisa wisuda. Lalu karena banyak mahasiswa yang sudah tahun ketiga, tahun keempat mau wisuda, 0 jiwa, nggak ada jiwa yang mereka sudah bawa. Akhirnya Bapak Rektor menyuruh saya, Pak, tolonglah minimal Bapak bisa mewadahi 5 mahasiswa, mendampingi mereka penginjilan, menolong mereka untuk merintis jemaat. Tolonglah Pak. Akhirnya saya berkata, enggak Pak, saya tidak minat ya. Kalau khotbah tidak apa-apa, tapi menggembalakan itu berat. Tapi suatu kali bulan Mei ada retret dengan mahasiswa, dan di situ Tuhan jamah hati saya. Tiap jam 2 pagi sudah tidak bisa tidur, sudah. Tiap jam 3 pagi mesti kebangun dan doanya Tuhan jiwa-jiwa, sampai saya nangis. Tuhan jiwa-jiwa, Tuhan jiwa-jiwa, Tuhan tolong anak-anak mahasiswa ini. Nggak punya apa-apa, saudara. Maksudnya kami keluarga juga sedang terbatas. Tapi Tuhan dorong, akhirnya konsultasi sama apa ya jalan saja. Kami pinjam ruang kelas, saudara. Bayangkan perintisan di ruang kelas. Kadang jiwa gitar pun tuh tidak ada. Saya gitar genjreng saja saya tidak punya. Nah, kebetulan kami juga lagi mepet karena anak masuk SMP, yang satunya masuk pengeluaran lagi banyak. Jadi gitar bolong saja tuh nggak ada, saudara. Lalu saya mikir, mana jiwa mau datang? Bayangkan kalau saudara diundang ibadah, alat musik pun nggak ada, ruangan pinjaman ya, di ruang kelas kami itu juga nggak bagus, saudara. Maksudnya udah lama nggak dicat, tempel-tempelan di mana-mana. Saya mikir mana ada jiwa yang mau datang. Kami mulai cuma 5-6 orang bentuk lingkaran pakai kursi. Lalu saya harus berangkat ke Sumatera, saudara. Saya mikir lagi, tak tinggal ke Sumatera 14 hari 2 minggu. Nanti ini perintisan bisa jalan enggak? Yang khotbah mahasiswa, yang main musik mahasiswa, nanti jiwa-jiwanya mau datang enggak? Karena mereka banyak mahasiswa keperawatan yang daerah asalnya mereka tuh gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang ber-AC, gereja-gereja yang sudah mapan, saudara. Lalu mereka di Jogja ini jarang ke gereja. Lalu saya mulai ajak mereka, ayo ke gereja lagi, saudara. Dan satu persatu mulai datang. Tiba-tiba di tengah keputusasaan itu, saudara, mau beli gitar, berkali-kali survei itu ke Crescendo, ke Diana Musik, pegang-pegang. Gimana Pak, mau diambil? Nanti dulu, nanti nunggu. Kalau sudah ada berkatnya, nanti saya balik lagi ya Mas ya. Oh ini mumpung diskon Pak. Tapi di tengah keputusasaan di Sumatera saya doa, saudara. Tuhan tolong anak-anak ini ada gitar lah, minimal ada gitar. Tiba-tiba, saudara, ada mahasiswa saya dulu di Solo, di STT ada WA gini malam-malam lagi. Jarang kontak. Kalau saya
WA juga kadang jarang dibalas. Tiba-tiba kalau dia WA, Pak, itu mulai perintisan saya dengar. Sudah punya gitar belum? Oh belum punya, ya sudah. Saya itu produksi gitar. Besok saya paketkan ke Jogja ya. Oh ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Lalu besoknya istri saya cerita, ternyata nggak dipaketkan, tapi suami istri bekas mahasiswa saya di Solo itu nganter. Sudah gitu pakai kasih amplop lagi. Loh, ini amplopnya buat apa? Ya ini sedikit Pak, tapi buat tambah-tambah beli keyboard. Cuma butuh gitar, akhirnya dapat keyboard sudah. Jadi dapat gitar terus dapat keyboard, tapi nggak ada amplinya. Terus menggerakkan, ada lagi tiba-tiba yang kasih ampli, ada lagi tiba-tiba yang kasih wireless. Nah disitulah itu saya baru percaya. Tadinya tuh saya berpikir perintisan itu mesti kita harus bertahun-tahun, nanti mungkin Tuhan baru buka jalan. Sehingga saya tidak berharap sama Tuhan. Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Tapi ternyata ketika kita tuh nol, sudah nol betul, tidak bisa apa-apa, dan Tuhan nolong Tuhan. Ternyata yang model begitu bisa. Sampai hari ini kami punya alat musik walaupun baru keyboard sama gitar, tapi itu semua Tuhan yang mengadakan, bukan kami. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Nah hari ini saudaraku, mungkin saudara pernah mengalami yang buruk, mungkin saudara dalam keadaan yang terbatas, tapi jangan biarkan iman dulu. Kalau saudara ada dalam dosa, tinggalkan. Jangan tiap kali mau maju dosa itu mondeli kita untuk terus mundur. Tinggalkan dosa supaya kita bisa bangkit di dalam Tuhan dan mengalami buah-buah iman. Saudara percaya itu? Amen. Yang mau bangkit boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Katakan kanan kiri, ayo bangkit bareng-bareng. Percaya lagi, beriman lagi sama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, Tuhan membangkitkan Gideon untuk menjadi pahlawan iman. Seringkali dalam kondisi saudara yang terbatas, dalam keadaan keluarga yang sedang putus asa, Tuhan itu mau pakai salah satu bangkit. Karena kalau di antara keluarga nggak ada yang bangkit, di antara kita mungkin kenalan kita nggak ada yang bangkit, Tuhan nggak bisa melawat semuanya. Tuhan butuh satu orang yang bisa jadi jalur, yang bisa jadi sarana untuk Tuhan bekerja melawat yang lain. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana Gideon dipakai Tuhan menjadi pahlawan iman. Hakim-Hakim masih pasal 6 ayat 11 sampai 14. Kita lihat bersama-sama. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengiring gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ngiring gandum itu harusnya di latar, saudara. Kayak kita kalau itu apa? Kalau kita habis panen beras, panen padi itu ya, supaya padinya kulitnya melupas itu kan dikasih di lapangan, betul ya, di latar itu lalu mulai diirik supaya melupas dan akhirnya berasnya dipisahkan, saudara. Tapi anehnya Gideon ini sembunyi, ya, mengirik gandum tapi di tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur itu kayak lingkaran, kayak sumur tapi besar. Nah dia ada di dalam situ ngumpet-ngumpet mengirik gandum supaya nggak kelihatan oleh musuhnya. Karena kalau kelihatan musuhnya dimentak lagi, habis lagi, musnah lagi, saudara. Nah kita lanjutkan, saudara, ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Ini orang lagi putus asa, ini orang lagi minder, ini orang lagi sembunyi, tapi lihat. Malaikat Tuhan berkata apa? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ternyata ketika kita minder, ketika kita malu, ketika kita gagal, seringkali malah Tuhan mendatangi kita. Dan Tuhan berkata, ayo pahlawan bangkit. Aku mau pakai engkau buat keluargamu. Aku mau pakai engkau buat sekolahmu. Aku mau pakai engkau buat lingkunganmu. Loh, kita lagi putus asa seperti Gideon. Kita lagi gagal. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk diharapkan. Malah Tuhan datang. Zaman itu seringkali Tuhan itu datang. Nah ini kan tulisannya malaikat Tuhan. Tuhannya besar kan saudara. Itu kalau bahasa Ibrani Malak Yahweh. Artinya Tuhan yang memanifestasikan dirinya jadi malaikat.
sebenarnya yang menemui Gideon waktu itu Tuhan sendiri. Namanya Teofani. Teofani itu Allah yang menjelma seperti malaikat dan menjumpai bangsa Israel. Di saat Gideon gagal, malah Tuhan datangi. Bukan Tuhan berkata, aduh kasihan ya kamu ini. Aduh, berulang kali gagal lagi. Kamu ini kok gak bener ya. Kamu ini kok orang yang gak bisa diandalkan. Ternyata tidak seperti itu. Ketika Tuhan gagal malah berkata yang sebaliknya, pahlawan bangkit. Kamu bisa. Kamu hebat. Ayo berjuang lagi. Ayo aku menyertai engkau. Ayo kamu bisa lakukan perkara besar. Beda kalau saudara saat gagal menemui manusia. Kadang manusia berkata sopor gue. Kadang manusia berkata, dia gagal malah digosipkan. Dan akhirnya membuat kita terpuruk lebih lagi. Dan kenapa malaikat Tuhan, kenapa Tuhan sampai yang harus temui? Karena Gideon sembunyi, saudaraku. Kita sembunyi saja ditemui. Apalagi kalau kita lagi kepepet, kita nyari Tuhan. Jangan sampai dicari Tuhan, kita nyari Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Jangan sampai kalau sudah kepepet baru nyari Tuhan. Belum kepepet pun cari Tuhan terlebih dahulu. Jangan sampai Tuhan yang marah di kita. Kita hampiri Tuhan terlebih dahulu, saudaraku. Dan hari ini dengarkan baik-baik. Ketika Gideon bersembunyi karena lemah imannya, Tuhan justru menghampiri Gideon. Tuhan justru berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Hari ini saya percaya Tuhan juga sedang berkata pada saudara, bangkit pahlawan yang gagah berani. Bangkit anak Tuhan yang luar biasa. Bangkit sebagai kepala keluarga. Bangkit sebagai generasi muda. Bangkit sebagai istri yang takut akan Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu. Bangkit dalam pekerjaanmu. Aduh Pak, sudah bangkrut. Ayo bangkit lagi. Ayo berjuang lagi. Aduh Pak, rumah tangga saya sudah terlanjur berantakan. Kalau satu bangkit, Tuhan akan pulihkan yang lain. Terkadang Tuhan tidak nunggu semua. Tuhan pakai satu orang bisa. Apalagi kalau sekeluarga bangkit semua, lebih cepat lagi dipulihkan. Amin. Berapa banyak mau dipakai? Bangkit buat keluarga, bangkit buat pekerjaan. Haleluya. Bangkit Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan buat orang kita. Nah, apakah hari-hari ini pekerjaanmu juga sedang gagal? Apakah hari-hari ini rumah tangga saudara juga dalam keadaan yang tidak baik? Jangan turuti iblis, saudara. Jangan turuti dunia. Dunia kalau keadaan nggak baik, mulutnya juga ikut nggak baik. Iblis kalau keadaan nggak baik, iblis ayo ngomong yang jelek-jelek ya, ayo ngeluh ya. Tapi berbeda dengan Tuhan. Di saat kita mengalami yang tidak baik, Tuhan justru berkata yang baik sama kita. Tantangan berikutnya, kalau keluarga Anda, anak saudara mengalami yang tidak baik, apa perkataanmu kepada mereka? Apakah gua berkata, nak, kamu bisa, ayo bangkit? Atau kita malah berkata, lele, kowe kok ayo ngono, gagal meneh. Memang bodoh tenan gue. Nah, apa yang kita sering katakan, saudara? Terkadang kita nggak seperti Tuhan, tapi kita seperti orang dunia. Nah, kita perlu belajar sama orang Jepang, saudara. Orang Jepang itu kalau anaknya mau berangkat sekolah, mungkin kalau bahasa Jawa ya, semangat deh, pasti berhasil, menang deh. Nah, orang Jepang kayak gitu. Kita ngati-ngati yo. Oh, nyabrang keserempet. Kita selalu berkata yang kadang mengecilkan hati anak kita. Tapi sore hari ini mari kita belajar dari Tuhan. Tuhan selalu membesarkan hati kita. Mari kita jadi orang tua. Mari kita jadi pemimpin. Mari kita jadi kakak. Mari kita jadi anak yang selalu membesarkan hati orang lain, untuk orang lain bangkit di dalam Tuhan. Setuju? Setuju. Sekarang yang ketiga, saudara. Buah iman seringkali dihasilkannya malah ketika kita di titik nol, di titik yang paling lemah. Buah iman seringkali bukan dihasilkan saat kita enak-enak saja. Buah iman seringkali dihasilkan pas kita kering-keringnya, pas segala usaha kita gagal. Itulah buah iman baru muncul, saudara. Mari kita baca sekarang Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan pada Gideon.
Gideon sudah pakai jadi pahlawan, Gideon sudah semangat maju perang. Tapi apa yang Tuhan katakan ya? Di situ yang saya tulis di PowerPoint ayat 7 saja supaya nggak terlalu banyak, tapi saya akan bacakan saudaraku. Tuhan berkata, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah pada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Musuhnya saja lebih banyak daripada 20.000. Gideon cuma bawa 22.000 plus 10.000, berarti cuma bawa 32.000. Musuhnya ratusan ribu. Itu 1/10, 1 banding 10 saudara. Tapi Tuhan berkata, sana yang takut 22.000 pulang. Kalau saya jadi gitu loh, Tuhan piye toh ini? Tinggal 10.000 loh. Nanti kalau nggak menang bagaimana? Musuhnya katakanlah 300.000. Ini tinggal 10.000. Yo jelas kalah toh Tuhan. Ya jelas tak imbang toh Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman pada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Sudah tinggal 10.000. Tuhan pilih lagi yang ngambil air pakai tangannya, lalu baru dijilat pakai lidah. Itu yang boleh diajak maju perang. Tapi yang turun ke air lalu mulutnya langsung ke air seperti ini, suruh pulang. Nah, kita tidak akan merohanikan itu. Bedanya apa Pak? Kita tidak akan bahas itu. Tapi itu cara Tuhan memilih. Tapi intinya adalah gini, Tuhan terkadang memangkas kekuatan kita. Tuhan terkadang menjauhkan semua orang yang bisa menolong kita, supaya tinggal Tuhan yang bisa kita andalkan. Lihat saudaraku, Musa tadinya di Mesir, aku ini putra mahkota, pangeran aku ini, aku bisa membebaskan orang Israel. Gagal, malah jadi buruh. Tapi ketika Musa di padang gurun tinggal sendiri, Tuhan malah berkata, hai, aku mau pakai hidupmu. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika mau dipakai, diizinkan di mana? Padang gurun sendirian, digoda iblis. Supaya apa? Fokus sama Bapaknya. Yang diandalkan cuma Bapaknya. Di kayu salib itu. Saya percaya kalau murid-murid Yesus diizinkan meninggalkan Yesus, itu mengajar kepada kita bahwa terkadang kita mengalami penderitaan yang cuma kita dan Bapa, semua orang ninggalin kita. Warisan yang kita bisa andalkan luput. Gaji yang kita bisa andalkan malah kita kena PHK. Dokter yang kita andalkan berkata, aduh Pak, Bu, maaf saya tidak bisa obati lagi, terlambat. Supaya apa? Jangan kepahitan saudara. Kalau engkau ditinggalkan orang, jangan kepahitan. Ya, tadi siang ya, saya berjuang ya, ini sedikit cerita. Lalu bukan abah nih orang lain, orang yang paling getol menyuruh perintisan, kalau dikasih laporan tidak membalas sama sekali, didiamkan begitu saja. Sejak hari pertama sampai sekarang saya mikir, ini kan bapak ini yang suruh saya merintis. Kenapa setelah saya merintis itu
Beliau tidak bergumam sama sekali sampai hari ini, saudara. Tadi siang saya berdoa menyembah Tuhan, menyiapkan firman ini. Tuhan mengajar satu gini, saudara. Terkadang kita tuh harus bersyukur sama orang-orang yang meninggalkan kita. Tuh, perintisan jalan saudara, kita lagi maju, separuh dari orang, separuh dari jemaat pergi, malas beribadah. Anak-anak muda mereka lupa, nggak bisa datang ya. Saya lihat statusnya lagi camp, lagi jalan-jalan saudaraku. Jadi semuanya bisa datang ibadah, tapi sengaja nggak datang ibadah. Nah kalau perintisan baru 15 orang nggak datang 10, itu kerasa saudaraku. Kadang-kadang saya sampai, kalau saya ada salah minta maaf ya dek ya. Kalau saya korbannya salah minta maaf. Oh bapak nggak salah, saya lagi pengen jalan-jalan. Nah itu pengalaman Abah sudah ngalami lama buat saya ini. Kesempatan sama Tuhan dinolkan saudaraku. Ya. Mau gelar doktor, mau gelar pendeta, ini kesempatan dinolkan sama Tuhan. Ilmu itu nggak bisa menolong kita. Gelar yang panjang itu nggak bisa menolong kita. Pengalaman pernah pelayanan di gereja besar itu nggak bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, saudara. Jadi kalau saudara ditinggalkan, kalau saudara butuh uang, lalu kakakmu sendiri diminta tolong mas, aku minta tolong. Mas kita, mbak kita sendiri nggak mau tolong kita. Puji Tuhan, jangan kepahitan sama mereka. Kenapa? Itu kesempatan untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau manusia yang turun tangan, Tuhan nggak turun tangan. Tapi kalau manusia nggak bisa tolong kita, Tuhan yang turun tangan. Haleluya. Amin. Tadi waktu saya berdoa, Tuhan tuh ingatkan gini. Guru itu bisa dua loh, saudara. Guru, dosen yang Tuhan pakai ngajar, melatih hidup kita tuh bisa dua. Satu orang yang baik, dua orang yang jahat. Loh, orang yang jahat itu pun dipakai Tuhan jadi dosen kita. Kenapa? Supaya kita terlatih, supaya kita nggak jadi jahat, supaya lain kali kalau kita mau dibohongi kita tahu kalau yang didatangkan dalam hidup kita semua orang baik, nanti kita gampang ditipu orang kalau kita ketemu orang jahat. Toh? Jadi hari ini kalau saudara ditinggalkan, hari ini kalau saudara diprotoli kekuatannya seperti Gideon, bersyukur. Karena kalau kita masih kuat nanti kita berkata, aku yang hebat. Tapi kalau semua diprotoli Tuhan, ya gelar gak bisa menolong, dokter gak bisa menolong, orang tua gak bisa menolong, kakak adik gak ada yang menolong kita akan ngalami Tuhan menolong hidup kita. Berapa banyak percaya ketika kita angkat tangan Tuhan turun tangan, buah iman muncul di situ. Berapa banyak percaya ketika semua meninggalkan kita, Tuhan akan berikan pertolongannya dalam hidup kita. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Saya berdoa saudara menerima uluran tangan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan. Ketika yang lain gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya tidak berpanjang suraku, tapi slide terakhir mungkin boleh ditampilkan. Hari ini kalau ada dosa, ada trauma, tinggalkan. Jangan biarkan iblis membatasi kita sehingga iman kita mandul. Yang kedua suraku, rubah perkataanmu dan mulai bangkit jadi pahlawan atas keadaanmu, bangkit jadi pahlawan atas keluargamu, bangkit di dalam Tuhan. Yang sudah lama nggak doa, ayo doa lagi. Yang sudah lama nggak penyembah, ayo penyembah lagi. Kadang suraku kita baru bangkit satu langkah, Tuhan sudah 1000 langkah menghampiri kita. Kita baru doa sekali loh, sudah lama tidak doa, baru angkat tangan, oh hadirat Tuhan langsung dinyatakan. Pertolongan Tuhan nyata. Untuk bangkit satu langkah itu pahlawan, saudara. Saudara sudah jatuh 10 meter, saudara naik 1 meter itu pahlawan. Ayo yang sudah lama tidak berdoa, sudah lama tidak pelayanan, ayo bangkit juga. Dan yang terakhir tadi, justru dalam keterbatasan, justru dalam kelemahan kita akan melihat buah iman itu muncul. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian yang tadi sebelum iman, tapi kita masuk langsung ke refreng ya. Angkat ya.
hadir hari ini. Ya perkataan yang sama kau bicara bagi kami Tuhan. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ada kekuatan yang dahsyat yang kau boleh nyatakan kepada kami hari ini. Yang tidak mampu, merasa tidak mampu, dan mengatakan engkau mampu anakku. Amin Tuhan. Glory haleluya Yesus. Amin Tuhan. Saya hadir dengan penuh keyakinan. Haleluya Yesus. Ini aku percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan.
bahwa tidak akan pernah dibiarkan kami jatuh tergeletak. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Ketika kami menikmati kelemahan, seringkali kami tidak bisa peka terhadap suara Tuhan. Gideon yang kecil, Gideon yang tersembunyi, dia peka terhadap suara Tuhan meskipun di dalam kelemahannya. Allah memuji Gideon, Allah membangkitkan Gideon. Engkau pahlawan yang gagah berani. Kami adalah umat-Mu Tuhan, yang kami juga punya hal yang sama. Kami mengimani punya roh yang sama. Kami mulai berkata hari ini bahwa roh yang ada dalam hidup kami lebih besar kuasanya daripada setiap persoalan yang kami hadapi di dunia ini. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau deklarasikan Tuhan Yesus bahwa bersama dengan Yesus kami cakap melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami siap dipulihkan, kami siap dibangkitkan kembali, dan kami siap diberkati mulai hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu hari ini. Terima kasih, berkati dengan seluruh kehidupannya di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita sedang duduk kembali. Luar biasa, dan mulai minggu depan ya Pak Jiku udah mulai merintis yang ibadah jam 10 ya, jam 10.30 di Babarsari ya. Jadi bin dalam sana bisa kita topang juga dalam doa biar perintisan ini boleh tetap jalan. Saudara, kalau saya bertanya tadi di Parangtritis juga, mungkinkah saya bisa memasukkan handphone ke saku tanpa menyentuh handphonenya? Seringkali orang berkata, nggak mungkin gitu ya. Tapi mungkin. Saya bisa memasukkan handphone ke saku saya tanpa menyentuh handphonenya. Saya bisa, kan? Saya ambil tisu. Tadi minta tisu udah Joko. Saya nggak menyentuh handphonenya, saya masukin di saku. Jadi yang namanya hikmat jawaban Tuhan bukan hanya sekedar langsung butuh uang dikasih uang. Iya kan? Butuh ini dikasih ini, tapi Allah akan berikan hikmat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara dikasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kita besok akan masuk di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Maka mulai besok juga kita akan menikmati buah dari iman, bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang gagal menurut manusia untuk bisa menikmati sesuatu yang dahsyat yang bisa dikerjakan oleh Tuhan. Selama bulan Agustus kita akan belajar tentang orang-orang yang menurut manusia gagal, tapi menurut Tuhan dia tidak gagal, tapi Tuhan akan pulihkan dan pakai dengan dahsyat. Saudara, itulah yang ada beberapa hal pengumuman sudah ada di atau di grup juga, nanti akan dari Japri juga sudah ada kasih pengumuman untuk bulan mulai besok. Saya ada pelayanan persiapan buat khotbah itu hanya besok Senin, karena Selasa saya jam 10 pagi harus ada di Dispora. Siapa yang bisa mewakili ya? Saya bersama dengan DPRD Sleman untuk hadir di Dispora untuk menentukan bagaimana plot untuk fasilitas olahraga di Dusun Krandon ini. Lalu yang kedua, sorenya saya ada bertemu dengan tim dari Singapura yang tadinya saya masih diam-diam saja, mereka telepon untuk bisa bertemu dengan Perwil Jogja. Hari Rabu kita ada persedia online dan juga onsite di Basecamp dan di Sumber. Hari Kamis ada 3 acara. Yang pertama adalah menara doa di Kalasan, lalu kemudian hari jam yang sama di Parangtritis juga ada ibadah persedia, dan jam yang sama juga saya mesti tunduk kepada otoritas yang lebih senior. Ternyata saya diminta untuk mengisi di Bandung dari online dari sini. Saya tidak bisa menolak karena playernya sudah diumumkan di Bandung. Saya bilang, oh iya, saya harus siap gini. Lalu hari Jumat kita tidak ada acara, hari Sabtu dan hari Minggunya kembali akan ada ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Tanggal 28 Agustus adalah ulang tahun gereja kita yang ke-22. Seharusnya tanggal 27, tapi kita akan masuk ke 22. Nanti akan ada pegelaran wayang golek. Kita berdoa buat hadir. Memang kemarin sudah komitmen dengan Bapak Wagub, dengan Romo Aning dari Keraton untuk bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman dari Parisada Hindu bisa hadir di sini. Kita akan doakan supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Dukung dalam doa. Yang pertama adalah mungkin tidak begitu banyak, nanti akan konsepnya kita akan membawa makanan untuk kita, oleh kita dan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Ada beberapa dana yang dibutuhkan saja untuk hal-hal yang lain mungkin seperti tenda dan sebagainya. Doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik.
Dan yang latihan sudah 2 kali latihan. Kita wayang golek dari Sunda, pemainnya dari Jawa, worship leadernya dari Ambon. Jadi ini luar biasa ya. Jadi ini senang juga. Termasuk kemarin juga pernikahan warga Tionghoa, tetapi pakai adatnya Jawa, yang memberkatinya orang Sunda, worship leadernya campuran Jasun, Jawa Sunda pakaiannya. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan di Yogyakarta. Tuhan berkati, mari kita akan bagi diri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Amin, Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidup penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku. Ini iman kami, ini komitmen kami yang selalu setia bersamamu. Kasih-Mu yang sanggup mengubah, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, amin Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Ini iman kami, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Terima kasih kami sore ini menikmati pemulihan dari Tuhan yang sempurna. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Sebentar kami pulang dan kami bersyukur buat sepanjang bulan Juli ini Kau sudah memberkati menyertai kami. Kami berkata Ebenezer. Kami bersyukur untuk bulan yang akan datang. Kami meyakini Tuhan Allah yang sama yang pasti memberkati kami semua. Terimalah persembahan kami yang akan kami berikan menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Kolekte, tatangan, persembahan khusus persepuluhan Tuhan, bahkan persembahan untuk beasiswa. Kami bersyukur dan kembalikan berlipat ganda dalam kehidupan kami semua. Berkati Tuhan lingkungan yang ada di tempat ini, di tempat kami berada. Biar kehadiran kami boleh menjadi garam, menjadi terang, bahkan menjadi seperti kota yang di atas bukit. Di dalam nama Yesus kami
kami siap diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Nanti silakan